Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia B. Armatondang dengan NIM 2303410. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu penentuan flux neutron dalam geometri silinders itu ditinjau dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistika. Nah, masuk kepada pembahasan di mana fisika statistika ini mempelajari perilaku banyak partikel. Neutron yang tidak bermuatan dianalisis menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann untuk melihat penyebaran energi dan kecepatannya. Kita fokus pada cara menentukan flux neutron dalam bentuk silinder. Selanjutnya kita masuk untuk pembahasan flux dan neutron, di mana flux neutron itu adalah total lintasan neutron per volume dan waktu. Sementara neutron itu adalah partikel tanpa muatan dan sedikit lebih berat daripada proton. Kemudian konsep ini penting untuk memahami bagaimana perilaku neutron itu dalam sistem nuklir. Ada distribusi Maxwell-Boltzmann dan geometri silinders, di mana distribusi Maxwell-Boltzmann itu dia menggambarkan peluang kecepatan partikel yang acak. Dan untuk geometri silinders, dia itu dipilih karena banyak teras reaktor yang berbentuk silinders sehingga dia memudahkan untuk dihitung secara matematis. Masuk pada aplikasi Maxwell-Boltzmann itu sendiri, dia didistribusikan pada distribusi itu dia digunakan untuk memodelkan pola flux neutron pada kedalaman silinders. Hasil umumnya itu nanti akan mengikuti pola distribusi Paschen. Neutron mengalami emisi, hamburan, fisi, dan penangkapan. Di mana teknik untuk perhitungannya itu ada penentuan variabel, penentuan keadaan awal variabel, penentuan keberadaan atau posisi pertama neutron, memiliki partikel ke dalam sel, serta perhitungannya itu berdasarkan numerik. Langsung masuk kepada pembahasan energi kinetik, di mana pada energi kinetik itu dia akan menghasilkan persamaan yaitu EK sama dengan setengah MV RMS kuadrat, di mana rumus itu merupakan rumus energi kinetik yang merupakan atau artinya itu dia merupakan energi neutron yang dihitung dari setengah massa dikali kuadrat kecepatannya. Nah, pada distribusi Maxwell-Boltzmann ini dia juga menggunakan metode Jacobi, yaitu pada pada persamaan itu dapat dilihat bahwa kecepatan itu bisa dihitung menggunakan rumus VP sama dengan akar 2 kT K per M. Kemudian pada persamaan iterasi Jacobi itu ada beberapa yang dapat dihitung. Yang pertama itu bisa untuk distribusi kecepatan, kemudian kecepatan yang paling mungkin berada, serta pada yang ketiga itu untuk perhitungan Jacobi flux baru yang dihitung dengan rata-rata dari 4 sekitarnya. Nah, ini dia yang persamaan yang memiliki tiga rumusan itu dapat dilihat pada persamaan yang 10 itu. Yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama itu untuk distribusi kecepatan, kemudian kecepatan yang paling mungkin, serta perhitungan Jacobi flux untuk dihitung rata-ratanya. Nah, dari hasil grafik ini, dari persamaan yang telah digunakan untuk pengaplikasiannya itu, diperolehlah grafik seperti dari gambar 2, yang dilihat bahwa pola kurva itu distribusi flux neutron yang merupakan pola yang dihasilkan dari distribusi Paschen. Kemudian pada grafik gambar yang ketiga ini, untuk memverifikasi solusi analitik. Nah, hasil dari seluruh grafik itu dia menunjukkan bahwa flux neutron itu mengikuti distribusi Paschen. Flux tidak nol karena neutron itu selalu memiliki energi, sehingga solusi analitik dan numerik itu saling mendekati sehingga hasilnya itu valid.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengaplikasiannya itu di mana flux neutron itu menjelaskan bagaimana aliran neutron, kemudian distribusi Maxwell-Boltzmann, dia itu dapat menggambarkan penyebaran kecepatannya. Kemudian geometri silinder serta metode Jacobi itu dapat membantu untuk menentukan flux secara akurat. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.